Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik 4B. Mata pelajaran IPS, materinya tentang sumber daya alam dan kegiatan ekonomi. Tapi sebelum itu, yuk kita awali dulu pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, seperti yang kita ketahui bersama bahwa nasi yang kita makan sebagai makanan pokok berasal dari beras. Beras merupakan salah satu sumber daya alam yang diperoleh dari kegiatan pertanian. Nah, apakah yang dimaksud dengan sumber daya alam itu? Yuk kita pelajari bersama. Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami, yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam dibagi menjadi 3, yaitu sumber daya alam kekal, sumber daya alam dapat diperbarui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ya, baiklah, kita akan bahas satu persatu tentang sumber daya alam. Sumber daya alam yang pertama yaitu sumber daya alam kekal. Sumber daya alam kekal adalah sumber daya alam yang tidak akan habis karena selalu tersedia dan dapat digunakan sebanyak-banyaknya. Contoh sumber daya alam kekal yaitu matahari, angin, dan air. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya jika habis. Contohnya hewan. Kenapa hewan termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui? Karena hewan setelah dimanfaatkan, jumlah hewan tersebut akan berkurang. Namun, melalui perkembangbiakan, jumlah hewan tersebut dapat kembali bertambah. Kemudian yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu tumbuhan. Tumbuhan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Tumbuhan dapat diperbarui antara lain dengan cara ditanam bijinya. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tanaman dewasa. Selanjutnya, yang ketiga adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan terus-menerus karena jumlahnya terbatas. Contohnya, minyak bumi, batu bara, dan barang tambang. Kenapa sih minyak bumi, batu bara itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Karena minyak bumi dan batu bara terbentuk dari makhluk hidup yang telah mati dan terpendam selama jutaan tahun yang lalu. Pembentukan minyak bumi dan batu bara sangat lama, membutuhkan waktu jutaan tahun. Oleh karena itu, minyak bumi dan batu bara termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Beberapa sumber daya alam harus diolah terlebih dahulu agar dapat digunakan. Contohnya, pemanfaatan kayu sebagai bahan baku kertas. Kalian dapat lihat pada gambar ini. Pada gambar pertama, yaitu kayu diambil dari hutan, kemudian ditebang. Setelah ditebang, dibawa ke pabrik kertas. Jadilah sebuah kertas dan dijadikan buku. Setelah menjadi buku, dijuallah ke sekolah. Yang sekarang ini kalian pakai. Nah, sekarang kalian sudah paham kan apa itu sumber daya alam? Keberadaan sumber daya alam di suatu tempat akan mempengaruhi kegiatan masyarakat. Nah, sebelum kita membahas tentang kegiatan ekonomi masyarakat, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih kegiatan ekonomi itu. Yuk, sama-sama kita lihat video penjelasan berikut. Ya, sekarang kita akan bahas tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kegiatan ekonomi, ada yang disebut produksi, distribusi,
dan konsumsi. Ya, kita akan bahas tentang produksi. Produksi adalah kegiatan menambah nilai guna atau menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, mengolah kapas menjadi kain, mengolah jagung menjadi popcorn, mengolah kayu menjadi meja, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Dan orang yang melakukan produksi disebut produsen. Dalam kegiatan ekonomi, ada yang disebut dengan distribusi. Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang hasil produksi melalui para agen atau pedagang agar sampai ke konsumen. Contohnya, toko kelontong, penjual mie ayam, penjual balon, penjual sayur, dan orang melakukan distribusi disebut distributor. Dalam kegiatan ekonomi, ada yang disebut konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau menghabiskan barang atau jasa. Contohnya, berbelanja, makan makanan, menggunakan ojek online, membeli buku pelajaran, mencukur rambut di tukang cukur, dan orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Ya, tadi kita sudah pelajari macam-macam kegiatan yang ada dalam kegiatan ekonomi. Saat ini kita akan bahas tentang kegiatan ekonomi dan sumber daya alam. Keberadaan sumber daya alam di suatu tempat akan pengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Contohnya, kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan akan berbeda dengan kegiatan ekonomi masyarakat perkotaan. Masyarakat pedesaan ada yang tinggal di pedalaman, pegunungan, dan pantai. Masyarakat yang tinggal di pedalaman pekerjaannya bertani dan berkebun. Jenis tanaman perkebunan yaitu karet, kopi, teh, cengkeh. Sedangkan jenis tanaman pertanian yaitu ada padi dan palawija. Sedangkan masyarakat yang tinggal di pegunungan pekerjaannya menjadi petani di ladang. Petani ladang di daerah subur akan menghasilkan kol, sawi, wortel, buncis. Sedangkan petani ladang di daerah tandus akan menghasilkan batu bata, genting, dan kerajinan tanah liat. Masyarakat yang tinggal di pantai biasanya pekerjaannya sebagai nelayan dan hasil yang didapat adalah ikan. Tadi kita sudah bahas tentang kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan. Sekarang kita akan bahas tentang kegiatan ekonomi masyarakat perkotaan yang sebagian besar ada di bidang industri dan perdagangan. Perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan menjual dan membeli barang atau jasa. Di dalam perdagangan ada pihak yang menjual barang, disebut penjual. Sedangkan pihak yang membeli barang disebut dengan pembeli. Selanjutnya yaitu perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengolah barang dengan menggunakan sarana atau mesin. Perindustrian mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Contohnya mengolah karet menjadi ban mobil. Nah, karet ini adalah bahan mentah, kemudian diolah menjadi barang jadi, yaitu ban mobil. Pekerjaan masyarakat perkotaan sebagian besar ada yang di perkantoran, sebagai manajer, tenaga administrasi, ada juga yang sebagai pedagang dan pekerja di pabrik. Anak-anakku semuanya, demikianlah video pembelajaran kita kali ini tentang sumber daya alam dan kegiatan ekonomi. Dari video yang telah kalian saksikan tadi, kita dapat ambil kesimpulan bahwa sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam dibagi menjadi 3, yaitu sumber daya alam kekal, sumber daya alam dapat diperbarui, dan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Kemudian, kegiatan ekonomi mencakup 3. Yang pertama ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, sekian pembelajaran kali ini mata pelajaran IPS.
yaitu tentang sumber daya alam dan kegiatan ekonomi. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.